Dan aku pun telah menjanjikan kepadamu, namun aku menyalahinya. Sekali-kali tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu. Surat Ibrahim ayat 22. Firman Allah Ta'ala, mereka itu, yakni orang-orang memandang indah terhadap apa yang dijanjikan dan diiming-imingi setan, tempatnya, yakni tempat kembali mereka pada hari kiamat, adalah jahanam dan mereka tidak akan menemukan jalan untuk menyelamatkan diri darinya. Kemudian Allah menceritakan ihwal orang-orang yang bahagia dan bertakwa. Dia berfirman, sedangkan orang-orang yang beriman dan beramal saleh, yakni hatinya membenarkan dan anggota badannya mengamalkan apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang, akan kami masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya tidak sirna dan berpindah. Janji Allah adalah hak, pasti terjadi. Dan siapakah yang lebih benar perkataannya selain daripada Allah? Yakni, tidak ada seorang pun yang lebih benar perkataan dan beritanya kecuali Allah yang tidak ada Tuhan melainkan Dia dan tidak ada Rabb selain Dia. Adalah Rasulullah bersabda, sesungguhnya perkataan yang paling benar ialah firman Allah, dan petunjuk yang paling baik ialah petunjuk Muhammad, dan perkara yang paling buruk ialah yang diada-adakan. Setiap perkara yang diada-adakan bid'ah, setiap bid'ah adalah sesat, dan setiap kesesatan dalam neraka. Bukanlah menurut angan-anganmu dan bukan pula menurut angan-angan ahli kitab. Barang siapa yang mengerjakan kejahatan, maka dia akan dibalas dengan kejahatan itu dan dia tidak akan mendapatkan pelindung dan penolong baginya selain Allah. Ayat 123. Barang siapa yang melakukan amal-amal saleh, baik dia laki-laki maupun perempuan, sedang dia beriman, maka mereka itu akan masuk surga dan tidak akan dizalimi sedikit pun. Ayat 124. Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang dia mengerjakan kebaikan dan mengikuti agama Ibrahim yang hanif? Dan Allah menjadikan Ibrahim sebagai kesayangan. Ayat 125. Kepunyaan Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Adalah Allah Maha meliputi terhadap segala sesuatu. Ayat 126. Qatadah berkata, kami mendapat berita bahwa kaum muslim dan ahli kitab saling membanggakan diri. Ahli kitab berkata, Nabi kami lahir sebelum Nabi kalian dan kitab kami turun sebelum kitab kalian. Kaum muslim berkata, kami lebih utama, karena Allah, daripada kalian. Nabi kami adalah penutup semua nabi dan kitab kami menuntaskan kitab-kitab lain yang diturunkan sebelumnya. Maka Allah menurunkan ayat, bukanlah menurut angan-anganmu dan bukan pula menurut angan-angan ahli kitab. Barang siapa yang mengerjakan kejahatan, maka dia akan dibalas dengan kejahatan itu. Artinya bahwa agama itu bukan untuk dijadikan hiasan dan angan-angan, namun agama merupakan sesuatu yang mengakar dalam kalbu dan dibenarkan oleh amal-amal. Tidak setiap orang yang mengklaim sesuatu akan memperoleh keuntungan hanya dari klaimnya semata. Dan tidak setiap orang yang mengatakan bahwa dirinya berada dalam kebenaran dapat dikatakan benar hanya berdasarkan ucapannya semata sebelum dia memiliki dalil dan pelajaran dari Allah dengan cara menaati Allah dan mengikuti apa yang disyariatkannya melalui lisan para rasul yang mulia. Oleh karena itu, Allah berfirman, barang siapa yang mengerjakan kejahatan, maka ia akan dibalas dengan kejahatan itu. Diriwayatkan bahwa ayat ini membuat banyak sahabat merasa gundah. Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Bakar Shiddiq bahwa dia berkata, ya Rasulullah, bagaimana ihwal kebahagiaan setelah turun ayat, bukanlah menurut angan-anganmu dan bukan pula menurut angan-angan ahli kitab. Barang siapa yang mengerjakan kejahatan maka dia akan dibalas dengan kejahatan itu. Ini padahal setiap keburukan yang kita lakukan akan dibalas dengan keburukan lagi. Maka Rasulullah bersabda, semoga Allah mengampunimu wahai Abu Bakar. Bukankah kamu suka sakit, suka merasa letih, dan menderita sakit perut? Abu Bakar mengiyakannya. Nabi bersabda, itulah maksud keburukan dibalas dengan keburukan lagi.
Hadis ini diriwayatkan pula oleh Sa'id bin Mansur dan Ibnu Hibban. Ibnu Jarir meriwayatkan dari Atha bin Abi Rabah. Dia berkata, setelah ayat ini turun, maka Abu Bakar berkata, telah menimpa kebinasaan. Maka Rasulullah bersabda, yang dimaksud dengan balasan keburukan ialah berbagai musibah di dunia. Sa'id bin Mansur meriwayatkan dari Abu Hurairah. Dia berkata, setelah ayat, barang siapa yang melakukan keburukan, maka ia akan dibalas dengan keburukan itu, ini diturunkan, maka hal itu menyulitkan kaum muslim. Maka Rasulullah bersabda kepada mereka, tenanglah dan janganlah berlebih-lebihan, karena segala musibah yang menimpa seorang muslim merupakan kifarat, termasuk duri yang menancap di kulit dan musibah yang menimpa dirinya. Demikian pula hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, Muslim, Tirmidzi, dan Nasai. Firman Allah Ta'ala, dan dia tidak akan mendapatkan pelindung dan penolong baginya selain Allah, kecuali dia bertobat, lalu Allah menerima tobatnya. Demikianlah diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Ibnu Abbas firman Allah Ta'ala, barang siapa yang melakukan amal-amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedang dia beriman. Setelah Allah menceritakan balasan atas keburukan dan bahwa balasan itu pasti diambil dari pelakunya baik di dunia maupun di akhirat, serta menceritakan ampunan, maaf, dan toleransi, maka dia mulai menjelaskan kebaikan, kedermawanan, dan kasih sayangnya dengan menerima amal-amal saleh dari hamba-hambanya, baik laki-laki maupun perempuan, asalkan dia beriman, bahwa dia akan memasukkan mereka ke dalam surga, tidak akan menzalimi kebaikan mereka walaupun hanya seukuran lubang pada biji kurma. Di muka telah dikemukakan ihwal kata fatil yang berarti serat yang ada pada belahan biji kurma. Dan ini adalah nagir. Nagir dan fatil berada pada biji kurma. Sedangkan kitmir berarti selaput lendir yang berada di luar biji kurma. Ketiga kata itu berada dalam Al-Quran. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah, yakni mengikhlaskan amalnya hanya untuk Tuhannya Azza wa Jalla, lalu dia beramal berdasarkan keimanan dan perhitungan, sedang dia mengerjakan kebaikan, yakni dalam beramal itu dia mengikuti aturan yang telah disyariatkan Allah baginya, serta mengikuti petunjuk dan agama yang hak yang dibawa oleh Rasul-Nya. Sebuah amal tidak sah tanpa kedua syarat itu. Suatu amal dikatakan benar jika ia mengikuti syariat. Barang siapa yang mengikuti syariat dan lahiriah amalnya dipandang sah menurut syariat serta batiniahnya ikhlas dan benar seperti lahiriahnya, maka amalnya itu akan diterima. Jika dia kehilangan keikhlasan, maka dia munafik. Jika dia tidak mengikuti syariat, maka dia sesat dan dungu. Jika kesesuaian dengan syariat dan keikhlasan menyatu dalam sebuah amal, maka itulah amal seorang mukmin yang akan diterima dan dibalas dengan balasan yang sebaik-baiknya serta dimaafkan berbagai kesalahannya. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman, dan mengikuti agama Ibrahim yang hanif. Yang dimaksud oleh ayat ini ialah Muhammad dan orang-orang yang mengikutinya hingga hari kiamat. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang yang paling dekat kepada Ibrahim ialah orang-orang yang mengikutinya dan Nabi ini, Muhammad. Surat Ali Imran, ayat 68. Dan firman Allah Ta'ala, kemudian kami wahyukan kepadamu, Muhammad ikutilah agama Ibrahim seorang yang hanif dan bukanlah dia termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan. Surat An-Nahl, ayat 123. Hanif artinya menyimpang dan meninggalkan kemusyrikan serta mengacu kepada kebenaran secara total, tanpa dihalangi oleh rintangan apapun. Firman Allah, dan Allah menjadikan Ibrahim sebagai kesayangan. Penggalan ini merupakan motivasi supaya mengikuti Ibrahim, sebab dia merupakan pemimpin yang patut diikuti karena telah mencapai kepada sasaran yang mendekatkan hamba kepada Tuhannya. Dia telah mencapai derajat persahabatan yang merupakan makam mahabbah tertinggi.
Derajat itu dapat dicapai lantaran dia banyak melakukan ketaatan kepada Rabb-Nya, sebagaimana hal itu disifati Allah dalam firman-Nya, dan Ibrahim adalah orang yang telah memenuhi. Banyak ulama salaf yang menafsirkan ayat ini dengan, Ibrahim telah melaksanakan segala hal yang diperintahkan kepadanya dan berada dalam setiap makam ibadah. Ibrahim tidak keliru dalam membedakan antara perkara penting dengan yang sepele, antara yang besar dengan yang kecil. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya Ibrahim merupakan manusia yang taat kepada Allah, orang yang hanif, dan dia tidak termasuk golongan orang yang menyekutukan Allah. Al-Bukhari meriwayatkan dari Amr bin Maimun, dia berkata, ketika Muadz tiba di Yaman dan sholat subuh berjamaah bersama penduduk setempat, dia membaca, dan Allah menjadikan Ibrahim sebagai kesayangan. Tiba-tiba ada seseorang berkata, sungguh bersukacitalah ibu Ibrahim. Dalam sebuah hadis yang ditegaskan dalam Sahihain, yaitu hadis riwayat Abu Sa'id Al-Khudri yang mengatakan bahwa tatkala Rasulullah sampai di akhir salah satu khutbahnya, maka beliau bersabda, Amma badu. Wahai manusia, seandainya aku akan menjadikan salah seorang penghuni bumi sebagai kekasih, niscaya kujadikan Abu Bakar bin Abi Quhafah sebagai kekasih, namun sahabatmu adalah kekasih Allah, hadis Bukhari dan Muslim. Dalam hadis yang diriwayatkan dari jalur Jundub ibnu Abdullah melalui sanadnya yang sampai kepada Abdullah bin Mas'ud, dari Nabi, beliau bersabda, sesungguhnya Allah mengambilku sebagai kekasih sebagaimana dia telah mengambil Ibrahim sebagai kekasih. Firman Allah, kepunyaan Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Segala yang ada merupakan milik hamba, makhluknya. Dialah yang mengelola semua itu. Tiada yang dapat menolak ketetapannya. Tiada yang dapat membantah keputusannya. Tiada yang mempertanyakan perbuatannya dan justru pihak lainlah yang ditanyai olehnya lantaran dia Maha Agung, Kuasa, Adil, Bijaksana, Lembut, dan penyayang. Firman Allah adalah Allah Maha meliputi terhadap segala sesuatu, yakni ilmunya menembus segala perkara. Tak ada satupun perkara yang samar baginya ihwal makhluknya dan tak ada perkara seberat zarah sekalipun, bahkan lebih kecil, atau lebih besar dari itu, yang luput dari pengetahuannya. Dia Maha tinggi atas makhluknya, berbeda dari mereka, dialah Ar-Rahman yang bersemayam di atas Ar-Rasy. Dan mereka meminta fatwa kepadamu mengenai wanita. Katakanlah, Allah memberikan fatwa kepadamu mengenai mereka dan apa yang dibacakan kepadamu dalam Alkitab mengenai para wanita yatim yang tidak diberikan pada mereka olehmu apa yang telah ditetapkan untuk mereka, sedang kamu ingin mengawini mereka, dan mengenai anak-anak yang dipandang lemah. Dan hendaklah kamu mengurus anak-anak yatim dengan adil. Kebaikan apa saja yang kamu lakukan, maka sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui terhadapnya. Ayat 127. Sehubungan dengan ayat, dan mereka meminta fatwa kepadamu mengenai wanita. Al-Bukhari meriwayatkan dari Aisyah, dia berkata, yang meminta fatwa itu ialah seorang laki-laki yang memiliki anak yatim. Dia bertindak sebagai wali dan pewaris anak itu. Dia menyatukan milik anak yatim dengan hartanya, termasuk tandan anggur. Kemudian dia ingin menikahinya dan menolak untuk menikahkannya dengan laki-laki lain yang akan ikut campur dalam mengatur hartanya karena diberi kewenangan oleh si istri, maka si wali menghalanginya. Maka diturunkanlah ayat ini. Demikianlah diriwayatkan oleh Muslim. Maksud ayat itu, jika seseorang memelihara anak perempuan yatim, maka halal baginya untuk mengawininya karena kadang-kadang dia ingin mengawininya. Maka Allah Ta'ala menyuruhnya agar mahar wanita itu dibayar supaya dijadikan contoh bagi para wanita lain. Jika dia tidak mau membayar maharnya, maka beralihlah ke wanita lain, karena sesungguhnya Allah telah memberi keluasan kepadanya. Makna ini terkandung pula dalam ayat-ayat pertama surat ini.
Dan kadang-kadang si wali tidak memiliki keinginan untuk mengawininya karena ia jelek menurut pandangannya atau memang demikian. Maka Allah Ta'ala melarang untuk menghalang-halanginya kawin karena dikhawatirkan suaminya akan turut mengatur harta yang selama ini diatur olehnya. Sehubungan dengan firman Allah mengenai anak yatim perempuan, Ali bin Abi Talhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa pada zaman jahiliyah ada seorang laki-laki yang memiliki seorang perempuan yatim. Kemudian si wali mengenakan pakaiannya kepada anak itu. Jika wali berbuat demikian, maka tidak seorang pun yang dapat menikahinya untuk selamanya. Jika anak yatim perempuan itu cantik dan diinginkan, maka dia menikahinya dan memakan hartanya pula. Jika dia jelek, maka dia dilarang kawin dengan laki-laki lain hingga wanita itu meninggal. Jika meninggal, berarti dia akan mewarisi hartanya. Maka Allah melarang perbuatan demikian dan mengharamkannya. Adapun tentang firman Allah Ta'ala, dan mengenai anak-anak yang dipandang lemah, Ibnu Abbas berkata, mereka ialah anak-anak laki-laki dan perempuan. Pada zaman jahiliyah mereka tidak menerima pusaka. Itulah yang dimaksud oleh firman Allah, kamu tidak memberikan kepada mereka apa yang telah ditetapkan untuk mereka. Lalu Allah melarang hal itu dan dia menjelaskan bahwa setiap pihak memiliki bagiannya tertentu. Lalu Allah berfirman, bagian seorang anak laki-laki adalah seperti bagian dua anak perempuan, baik kecil maupun besar. Sehubungan dengan firman Allah, dan hendaklah kamu mengurus anak-anak yatim dengan adil. Jika ia cantik dan berharta, maka kamu menikahinya dan mementingkannya. Demikian pula jika ia tidak cantik dan miskin, maka dinikahinya dan diutamakan juga. Firman Allah, kebaikan apa saja yang kamu lakukan, maka sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui terhadapnya. Penggalan ini mengobarkan untuk melakukan kebaikan-kebaikan dan melaksanakan berbagai perintah, dan bahwa Allah Ta'ala mengetahui semuanya itu, dan kelak Dia akan membalasnya dengan balasan yang melimpah dan sempurna. Jika seorang wanita mengkhawatirkan suaminya nusyus, artinya durhaka dan tidak memenuhi kewajiban, dan tidak peduli, maka tidak mengapa bagi keduanya untuk mengadakan perdamaian yang sesungguhnya. Perdamaian itu lebih baik walaupun pribadi manusia itu bertabiat kikir. Jika kamu berlaku baik dan memelihara diri, maka sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan, ayat 128. Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu walaupun kamu sangat menginginkannya. Maka janganlah kamu terlalu cenderung kepada yang satu sehingga kamu membiarkan yang lain terkatung-katung. Jika kamu berlaku baik dan memelihara diri, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, ayat 129. Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing itu dari sebagian limpahannya. Adalah Allah Maha Luas dan Maha Bijaksana, ayat 130. Allah Ta'ala memberitahukan sambil mensyariatkan ihwal keadaan hubungan suami istri. Hubungan itu kadang-kadang diwarnai ketidaksukaan suami terhadap istri, kadang suami sejalan dengan istri, dan kadang suami berpisah dengan istri. Kondisi pertama ialah jika seorang istri mengkhawatirkan suaminya membenci atau mengacuhkan dirinya, maka si istri harus rela untuk tidak meminta dari suaminya seluruh atau sebagian hak dirinya seperti hak uang belanja, pakaian, hubungan intim, dan hak-hak istri lainnya yang wajib diberikan suami, dan si suami harus menerima hal itu. Si istri jangan merasa bersalah untuk menyerahkan hak dirinya kepada suaminya. Demikian pula si suami jangan merasa bersalah karena menerima hak istri. Oleh karena itu Allah berfirman, maka tidak mengapa bagi keduanya untuk mengadakan perdamaian yang sesungguhnya. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, perdamaian itu lebih baik daripada perceraian. Oleh karena itu, tatkala Saudah binti Zum'ah mulai menua dan Rasulullah berniat menceraikannya, maka Saudah berdamai dengan beliau untuk tetap mengawininya dengan memberikan jatah 1 hari giliran untuk menggilir Aisyah.
Maka Nabi menerima tawaran itu, dan Saudah tetap sebagai istrinya. Abu Daud At-Tayalisi meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata, Saudah merasa khawatir akan dicerai oleh Rasulullah. Maka dia berkata, wahai Rasulullah, janganlah engkau menceraikan saya. Saya akan memberikan jatahku 1 hari untuk engkau gunakan menggilir Aisyah. Maka Nabi melakukannya dan turunlah ayat, jika istri mengkhawatirkan. Ibnu Abbas berkata, perkara yang dijadikan bahan perdamaian adalah seperti itu, boleh saja. Hadis ini diriwayatkan pula oleh Tirmidzi dan katanya hadis ini hasan dan gharib. Dalam Sahihain diriwayatkan dari Aisyah, dia berkata, tatkala Saudah binti Zumah semakin tua, ia memberikan jatah 1 hari gilirannya kepada Aisyah. Maka Nabi menggilir Aisyah 1 hari sebagai pemberian Saudah. Dalam Sahih Al-Bukhari diriwayatkan hadis senada dari Aisyah juga. Al-Bukhari meriwayatkan dari Aisyah bahwa ada seseorang yang memiliki istri yang sudah tua. Dia tidak mau memiliki banyak istri, maka dia hendak menceraikannya. Kemudian si istri berkata, saya tetapkan sebagian kepentinganku tak perlu kamu penuhi. Maka diturunkanlah ayat, jika seorang wanita mengkhawatirkan. Firman Allah, perdamaian adalah lebih baik, yakni damainya si istri dengan mengabaikan beberapa haknya yang wajib diberikan oleh suaminya dan penerimaan suami atas pemberian istrinya itu adalah lebih baik daripada perceraian secara total, sebagaimana Nabi tetap mengawini Saudah binti Zum'ah. Nabi melakukan hal demikian supaya umatnya menjadi akrab terhadap berlaku dan bolehnya praktik tersebut. Jadi, praktik itu lebih baik bagi Nabi. Tatkala kerukunan lebih dicintai oleh Allah daripada perceraian, maka Allah berfirman, perdamaian itu lebih baik, dan perceraian itu dibenci oleh Allah. Allah Ta'ala berfirman, jika kamu berlaku baik dan memelihara diri, maka sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan, berarti menanggung derita kesabaran dalam menghadapi perkara yang tidak kamu sukai dari istri-istri dan memberi mereka giliran yang sama dengan istri lainnya. Maka sesungguhnya Allah mengetahui hal itu dan Dia akan membalasmu dengan balasan yang penuh. Firman Allah Ta'ala, dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu walaupun kamu sangat menginginkannya, berarti kamu, wahai manusia, tidak akan mampu berlaku secara sama terhadap istri-istrimu dalam segala aspek. Walaupun gambaran lahiriahnya sama, misalnya setiap istri mendapat giliran 1 malam untuk masing-masing, pastilah hal itu mengandung perbedaan dalam hal cinta, syahwat, dan jimak. Demikianlah penafsiran yang diberikan oleh Ibnu Abbas dan sejumlah tabi'in. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abi Malikah, dia berkata, ayat, dan sekali-kali kamu tidak akan mampu. Diturunkan berhubungan dengan Aisyah. Maksudnya bahwa Nabi adalah lebih mencintainya daripada terhadap istri-istri lainnya, sebagaimana hal itu dikatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan para penyusun sunan, dari Aisyah. Dia berkata, adalah Rasulullah memberi giliran bagi istri-istrinya secara adil, kemudian beliau bersabda, ya Allah, inilah pembagian terhadap apa yang kumiliki, maka janganlah engkau mencelaku terhadap apa yang engkau miliki dan tak kumiliki, maksudnya hati. Firman Allah Ta'ala, maka janganlah kamu terlalu cenderung kepada yang satu, secara berlebihan dan total, sehingga kamu membiarkan yang lain terkatung-katung, seolah-olah tanpa suami padahal ia tidak dicerai. Abu Daud At-Tayalisi meriwayatkan dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah bersabda, barang siapa yang beristri 2, lalu dia cenderung berlebihan kepada salah satunya, maka pada hari kiamat ia akan tampil dalam keadaan salah satu sisi pundaknya miring, menurun, hadis Abu Daud. Hadis ini diriwayatkan pula oleh Imam Ahmad dan para penyusun sunnah. Firman Allah Ta'ala, jika kamu berlaku baik dan memelihara diri, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Yakni, jika kamu memperbaiki persoalan-persoalanmu,
membagikan apa yang kamu miliki dengan adil, dan bertakwa kepada Allah dalam berbagai kondisi, maka Allah akan mengampuni kecenderunganmu kepada istri yang satu tanpa kepada istri lainnya. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing itu dari sebagian limpahannya. Adalah Allah Maha Luas dan Maha Bijaksana. Perceraian merupakan tindakan ketiga, kesatu damai dan kedua berlaku adil. Allah Ta'ala memberitahukan bahwa apabila suami istri bercerai, maka Allah akan mencukupkan yang satu dari yang lain dan akan memberi kebaikan kepada masing-masing sebagai ganti perceraian. Adalah Allah Maha Luas dan Maha Bijaksana, yakni luas karunia dan besar anugerahnya serta bijaksana dalam seluruh tindakan, takdir, dan syariatnya. Dan kepunyaan Allah lah apa yang ada di langit dan di bumi. Sesungguhnya kami telah berpesan kepada orang-orang yang telah diberi kitab sebelum kamu dan kepada kamu sendiri supaya bertakwa kepada Allah. Jika kamu kafir, maka sesungguhnya kepunyaan Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Adalah Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji, ayat 131. Dan kepunyaan Allah lah apa yang ada di langit dan di bumi. Cukuplah Allah sebagai pelindung, ayat 132. Jika Dia berkehendak, niscaya Dia melenyapkan kamu, wahai manusia, dan menggantinya dengan yang lain. Adalah Allah Maha Kuasa untuk melakukan hal itu, ayat 133. Barang siapa yang menghendaki pahala dunia, maka pada sisi Allah terdapat pahala dunia dan akhirat. Adalah Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat, ayat 134. Allah Ta'ala memberitahukan bahwa Dia adalah pemilik langit dan bumi dan pengatur keduanya. Oleh karena itu, Dia berfirman, sesungguhnya kami telah berpesan kepada orang-orang yang telah diberi kitab sebelum kamu dan kepada kamu sendiri, yakni kami telah memberikan kepadamu pesan seperti yang telah kami berikan kepada ahli kitab, yaitu supaya bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla dengan cara menyembah Dia yang esa tanpa sekutu baginya. Kemudian Dia berfirman, jika kamu kafir, maka sesungguhnya kepunyaan Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Ayat ini seperti ayat, lalu mereka kafir dan berpaling. Allah tidak membutuhkan mereka. Firman Allah, Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Maha Kaya sehingga tak memerlukan hambanya dan Maha Terpuji dalam segala perkara yang ditetapkan dan disyariatkannya. Firman Allah Ta'ala, dan kepunyaan Allah lah apa yang ada di langit dan di bumi. Cukuplah Allah sebagai pelindung, yakni yang memutuskan setiap diri menurut apa yang telah dilakukannya, Maha mengawasi, dan menyaksikan segala perkara. Firman Allah Ta'ala, jika Dia berkehendak, niscaya Dia melenyapkan kamu, wahai manusia, dan menggantinya dengan yang lain. Adalah Allah Maha Kuasa untuk melakukan hal itu. Yakni, Dia Maha Kuasa untuk melenyapkan kamu dan menggantimu dengan umat lain jika kamu mendurhakainya. Ayat itu seperti ayat, dan jika kamu berpaling, niscaya Dia akan mengganti kamu dengan kaum yang lain, dan mereka tidak akan seperti kamu ini. Surat Muhammad, ayat 38. Sebagian ulama salaf berkata, betapa mudahnya bagi Allah dalam menangani masalah hamba, jika mereka menyepelekan perintahnya. Allah Ta'ala berfirman, barang siapa menghendaki pahala dunia, maka pada sisi Allah terdapat pahala dunia dan akhirat. Maksudnya, wahai orang yang hanya mengharapkan dunia, ketahuilah bahwa pada sisi Allah terdapat pahala dunia dan akhirat. Jika kamu meminta dari yang ini atau yang itu, niscaya Dia memberimu dan mencukupkanmu, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, maka di antara manusia ada orang yang berdoa, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia, dan tiadalah baginya bagian yang menyenangkan di akhirat. Dan di antara mereka ada orang yang berdoa, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari siksa neraka.
Mereka itulah orang-orang yang mendapat bagian dari apa yang mereka usahakan. Surat Al-Baqarah, ayat 200 dan 202. Maka harapan itu jangan tertuju hanya kepada upaya perolehan dunia, namun cita-citanya itu harus menjulang ke peraihan tujuan-tujuan yang tinggi baik di dunia maupun di akhirat, sebab semuanya itu berpulang kepada Zat yang dalam kekuasaannya lah kerugian maupun keuntungan, yaitu Allah yang Maha Suci, tiada Tuhan melainkan Dia, membagikan kebahagiaan dan nestapa di antara manusia baik di dunia maupun di akhirat, berlaku adil terhadap mereka berdasarkan ilmunya, siapa yang berhak mendapat ini. Dan itu. Oleh karena itu Allah berfirman, adalah Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu para penegak keadilan, sebagai saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri, kedua orang tua, dan karib kerabat. Jika dia kaya atau miskin, maka Allah lebih menguasai keduanya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu untuk menyimpang. Jika kamu memutarbalikkan kata-kata atau menyimpang, maka sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. 135. Allah Ta'ala memerintahkan kepada hamba-hambanya yang beriman agar mereka menjadi para penegak keadilan sehingga mereka tidak berpaling dari keadilan ke kanan dan ke kiri dan tidak mengkhawatirkan celaan si pencela, dan hendaklah mereka bekerja sama dalam menegakkannya. Firman Allah Ta'ala, sebagai saksi karena Allah, yakni laksanakanlah kesaksianmu itu karena Allah dan guna meraih keridhaannya. Jika demikian, maka kesaksianmu itu sahih dan tidak menyimpang. Oleh karena itu, Allah Ta'ala berfirman, walaupun terhadap dirimu sendiri, yakni buktikanlah kebenaran itu walaupun dampak negatifnya berpulang kepada dirimu karena Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap kesulitan bagi orang yang menaatinya. Firman Allah Ta'ala, atau terhadap kedua orang tua dan karib kerabat. Maksudnya, walaupun kesaksian itu terhadap kedua orang tua dan kerabatmu, maka janganlah kamu gentar terhadap mereka dan buktikanlah kebenaran, meskipun mereka menjadi sengsara, karena kebenaran itu akan menghukumi setiap orang. Firman Allah Ta'ala, jika dia kaya atau miskin, maka Allah lebih menguasai keduanya. Maksudnya, janganlah kamu gentar dalam memberikan kesaksian terhadap orang kaya lantaran kekayaannya dan janganlah kamu menaruh belas kasihan kepadanya lantaran kemiskinannya, karena Allah lebih menguasai keduanya daripada kamu. Firman Allah, maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu untuk menyimpang. Yakni, janganlah kepentingan pribadi, fanatisme, dan kebencian itu mendorongmu untuk meninggalkan keadilan dalam berbagai persoalanmu, namun tegakkanlah keadilan itu. Allah berfirman, dan jangan sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Surat Al-Maidah, ayat 8. Firman Allah, jika kamu memutarbalikkan kata-kata atau menyimpang, yakni mengubah kesaksian. Alayu berarti mengubah dan berdusta dengan sengaja, sebagaimana Allah berfirman, dan sesungguhnya ada segolongan orang di antara mereka yang memutarbalikkan kata-katanya terhadap Alkitab. Al-irada artinya menyembunyikan dan meninggalkan kesaksian, sebagaimana firman Allah, barang siapa yang menyembunyikan kesaksian, maka hatinya berdosa. Nabi bersabda, sebaik-baik saksi ialah orang yang memberikan kesaksian sebelum diminta untuk memberikannya. Firman Allah Ta'ala, maka sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan, yakni Dia akan membalasmu karena menyembunyikan kesaksian. Hai orang-orang yang beriman, berimanlah kepada Allah, Rasul-Nya, Alkitab yang telah diturunkan kepada Rasul-Nya, dan kepada Alkitab yang telah diturunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, para malaikat, kitab-kitab, para Rasul-Nya, dan hari akhir, maka sesungguhnya dia telah sesat dengan sejauh-jauhnya. Ayat 136. Allah Ta'ala menyuruh hamba-hambanya yang beriman supaya masuk ke dalam syariat,
cabang, dan rukun iman. Perintah ini bukan berarti mengadakan sesuatu yang sudah ada, namun merupakan penyempurnaan dan pengokohan terhadap sesuatu yang sempurna serta melestarikannya, sebagaimana yang dikatakan oleh seorang mukmin dalam syolatnya, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, yang berarti perlihatkanlah kepada kami, tambahkanlah hidayah pada kami, dan kokohkanlah kami di atasnya. Maka Allah menyuruh mereka beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Firman Allah Ta'ala, dan kepada Alkitab, yakni Al-Quran, yang telah diturunkan kepada Rasul-Nya, dan kepada Alkitab yang telah diturunkan sebelumnya. Alkitab di sini merupakan jenis yang mencakup seluruh kitab terdahulu. Terhadap Al-Quran, Allah mengatakan nazzala karena Dia menurunkannya kelompok demi kelompok dan bagian demi bagian menurut peristiwa yang ada dan selaras dengan apa yang dibutuhkan oleh hamba dalam kehidupan dunia dan akhiratnya. Adapun kitab-kitab terdahulu diturunkan sekaligus. Oleh karena itu, Allah berfirman, dan kepada kitab yang telah diturunkan sebelumnya. Kemudian Allah berfirman, barang siapa yang kafir kepada Allah, para malaikat, kitab-kitab, para rasul-Nya, dan hari akhir, maka sesungguhnya dia telah sesat dengan sejauh-jauhnya, yakni sesungguhnya dia telah keluar dari jalan hidayah dan sangat menyimpang jauh dari tujuan. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, kemudian mereka kafir, kemudian beriman, kemudian kafir lagi, kemudian bertambahlah kekafirannya. Maka sekali-kali Allah tidak akan memberikan ampunan kepada mereka dan tidak akan menunjukkan jalan kepada mereka. Ayat 137. Kabarkanlah kepada orang-orang munafik bahwa sesungguhnya bagi mereka azab yang pedih. Ayat 138. Yaitu orang-orang yang mengambil kaum kafir sebagai pelindung dan meninggalkan kaum mukmin. Apakah mereka hendak mencari kekuatan dari mereka? Sesungguhnya seluruh kekuatan itu kepunyaan Allah. Ayat 139. Sesungguhnya Allah telah menurunkan kepadamu di dalam Alkitab bahwa apabila kamu menyimak ayat-ayat Allah, maka ia diingkari dan diolok-olok. Maka janganlah kamu duduk bersama mereka hingga mereka memasuki pembicaraan yang lain. Sesungguhnya jika kamu berbuat demikian, maka kamu menjadi seperti mereka. Sesungguhnya Allah akan menghimpunkan seluruh kaum munafik dan orang-orang kafir di dalam jahanam. Ayat 140. Allah Ta'ala memberitahukan ihwal orang yang masuk ke dalam keimanan, kemudian dia berubah-ubah antara keimanan dan kekafiran, kemudian bertambahlah kekafirannya hingga dia mati. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuninya, karena tidaklah dia meninggal kecuali kekafirannya telah bertumpuk. Oleh karena itu Allah berfirman, maka sekali-kali Allah tidak akan memberikan ampunan kepada mereka dan tidak akan menunjukkan jalan kepada mereka. Sehubungan dengan firman Allah Ta'ala, kemudian bertambahlah kekafirannya, Ibnu Abbas berkata, mereka bergelimang dalam kekafirannya hingga mati. Diriwayatkan dari Ali bahwa dia berkata, orang murtad diminta supaya bertobat sebanyak 3 kali. Kemudian dia membaca ayat ini, sesungguhnya orang-orang yang beriman kemudian kafir. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, kabarkanlah kepada orang-orang munafik bahwa sesungguhnya bagi mereka azab yang pedih. Maksudnya, sesungguhnya kaum munafik memiliki sifat ini karena mereka beriman kemudian kafir sehingga hatinya dikunci mati sebab mereka di satu sisi menampakkan diri sebagai sejawat kaum mukmin. Sedangkan di sisi lain mereka berkata kepada kaum kafir, kami adalah sejawat kalian. Jika kami kelihatan harmonis dengan mereka, maka sebenarnya kami hanyalah mengolok-olok kaum mukmin. Kemudian Allah mengingkari mereka dengan firman-Nya, apakah mereka hendak mencari kekuatan dari mereka? Kemudian Allah memberitahukan bahwa seluruh kekuatan itu kepunyaan Dia yang esa tiada sekutu baginya dan milik orang yang dianugerahi kekuatan olehnya. Firman ini senada dengan ayat, barang siapa yang menghendaki kekuatan, maka kepunyaan Allah lah seluruh kekuatan itu. Allah Ta'ala berfirman, kepunyaan Allah lah kekuatan itu, kepunyaan Rasul-Nya, dan kepunyaan kaum mukmin.
Namun, orang-orang munafik itu tidak mengetahui. Maksudnya, mencari kekuatan itu seharusnya kepada Allah dengan menampilkan penghambaan kepadanya dan bergabung dengan kelompok kaum mukmin yang mendapat pertolongan Allah dalam kehidupan dunia dan akhirat. Maksud ayat ini sejalan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abi Raihanah bahwasanya Nabi bersabda, "Barang siapa bernasab kepada 9 nenek moyang yang kafir dengan tujuan untuk meraih kemuliaan dan kebanggaan, maka dia sebagai orang ke-10-nya kelak di neraka." Hadis Ahmad. Firman Allah Ta'ala, "Sesungguhnya Allah telah menurunkan kepadamu di dalam Alkitab bahwa apabila kamu menyimak ayat-ayat Allah, maka ia diingkari dan diolok-olok. Maka janganlah kamu duduk bersama mereka hingga mereka memasuki pembicaraan yang lain. Sesungguhnya jika kamu berbuat demikian, maka kamu menjadi seperti mereka." Maksudnya, jika kamu melakukan pelanggaran yang telah disampaikan kepadamu, rela untuk duduk dengan mereka, dan kamu mengakui keberadaannya, berarti kamu adalah teman mereka dalam kekafiran. Oleh karena itu Allah berfirman, "Sesungguhnya jika kamu berbuat demikian, maka kamu menjadi seperti mereka dalam hal dosanya." Dalam sebuah hadis dikatakan, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah duduk pada hidangan yang diedarkan padanya khamar, alkohol. Firman Allah, "Sesungguhnya Allah akan menghimpun seluruh kaum munafik dan orang-orang kafir di dalam jahanam, yakni sebagaimana halnya mereka bersama-sama dalam kekafiran, maka Allah akan mengumpulkan mereka secara bersama-sama pula di dalam jahanam dengan kekal." Orang-orang yang menunggu-nunggu kamu, jika kamu mendapat kemenangan dari Allah, maka mereka berkata, "Bukankah kami bersamamu?" Jika kaum kafir mendapat keberuntungan, maka mereka berkata, "Bukankah kami membantu dan membelamu dari orang-orang yang beriman?" Allah akan menghukumi di antara mereka pada hari kiamat dan sekali-kali Allah tidak akan memberi jalan bagi kaum kafir untuk menghancurkan kaum mukmin. Ayat 141. Allah Ta'ala memberitahukan mengenai kaum munafik bahwa mereka menunggu-nunggu lenyapnya kekuasaanmu dan tampilnya kekuasaan kaum kafir atas kamu serta lenyapnya agamamu. Jika kamu mendapat kemenangan dari Allah, berupa pertolongan dan ghanimah, maka mereka berkata, "Bukankah kami bersamamu?" Ungkapan itu mereka sampaikan untuk meminta belas kasihan dari kaum mukmin. Jika kaum kafir mendapat keberuntungan, yakni mereka mendapat kemenangan seperti yang terjadi dalam peristiwa Uhud, karena para rasul itu diuji kemudian mereka mendapat kesudahan yang baik, maka mereka berkata, "Bukankah kami membantu dan membelamu dari orang-orang yang beriman?" Yakni, kami membelamu secara batiniah sebab mereka bersikap pura-pura baik terhadap kaum mukmin maupun kaum kafir agar mereka mendapat bagian keuntungan dan selamat dari tipu dayanya. Hal itu disebabkan oleh lemahnya keimanan mereka. Allah Ta'ala berfirman, Allah akan menghukumi di antara mereka pada hari kiamat. Yakni, wahai kaum munafik, Allah mengetahui isi hatimu, maka janganlah kamu terperdaya oleh hikmah yang terdapat dalam pemberlakuan hukum syariat atas kamu itu berdasarkan lahiriahmu, karena pada hari kiamat penampilan lahiriahmu itu tidak akan berguna lagi. Firman Allah, sekali-kali Allah tidak akan memberi jalan bagi kaum kafir untuk menghancurkan kaum mukmin. Ibnu Abbas berkata, yakni pada hari kiamat. Maksudnya, Allah akan memutuskan persoalan di antara kamu pada hari kiamat dan Dia sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada kaum kafir untuk membinasakan kaum mukmin. Kemungkinan makna lainnya ialah, sekali-kali Allah tidak akan memberi jalan kepada kaum kafir untuk mengalahkan kaum mukmin di dunia, misalnya dengan berkuasanya kaum kafir secara menyeluruh atas kaum mukmin. Meskipun mereka kadang-kadang berhasil, namun kesudahan yang baik tetap saja bagi orang-orang yang bertakwa di dunia dan di akhirat. Ayat ini dijadikan oleh para ulama sebagai dalil terlarangnya menjual budak muslim kepada orang kafir, karena jika jual beli itu dianggap sah, maka mengandung dampak dikuasai dan ditundukkannya hamba muslim oleh mereka.
Jika demikian, terciptalah jalan bagi kaum kafir untuk menguasai budak muslim dan perbuatan ini pun bertentangan dengan ayat terdahulu. Oleh karena itu, diharamkan menjual budak muslim kepada orang kafir. Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, dan Dia akan menipu mereka juga. Jika mereka hendak mendirikan sholat, maka mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud ria di hadapan manusia. Dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali, ayat 142. Mereka dalam keadaan terkatung-katung antara yang demikian, tidak kepada golongan ini dan tidak kepada golongan itu. Barang siapa yang disesatkan Allah, maka sekali-kali kamu tidak akan mendapat jalan baginya, ayat 143. Pada awal surat Al-Baqarah telah dikemukakan firman Allah Ta'ala, mereka menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Dan di sini Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, dan Allah akan menipu mereka juga. Tidak diragukan lagi bahwa Allah tidak menipu mereka, karena Dia Maha Tahu terhadap semua rahasia. Namun kaum munafik, karena minimnya pengetahuan dan pemahaman mereka, beranggapan bahwa persoalan mereka adalah seperti yang beredar pada manusia dan hukum-hukum syara pun diberlakukan atas lahiriah mereka, dan demikian pula hukum mereka pada hari kiamat, yaitu persoalan mereka diputuskan dengan hukum yang berlaku di sisinya. Allah Ta'ala berfirman, pada hari Allah membangkitkan mereka semuanya lalu mereka bersumpah kepadanya sebagaimana mereka dahulu bersumpah kepadamu. Firman Allah, dan Dia menipu mereka, yakni Dialah yang menyeret mereka ke dalam kesesatan dan kedurhakaannya, Dia membiarkan mereka tidak mencapai kebenaran di dunia sebagaimana mereka tidak mencapainya pada hari kiamat. Dalam sebuah hadis dikatakan, sesungguhnya Allah menyuruh hamba ke dalam surga menurut apa yang tampak bagi orang-orang dan Dia tidak jadi memasukkannya ke neraka. Firman Allah, jika mereka hendak mendirikan sholat, maka mereka berdiri dengan malas. Inilah gambaran orang munafik dalam melakukan amal yang paling utama, mulia, dan baik, yaitu sholat. Jika mereka mendirikannya, maka mereka mendirikannya dengan malas sebab tidak disertai oleh niat, keimanan, rasa takut, dan mereka pun tidak memahami artinya. Inilah gambaran lahiriah mereka. Kemudian Allah menuturkan gambaran batiniah mereka. Allah berfirman, mereka bermaksud ria di hadapan manusia. Maksudnya tiada keikhlasan dalam diri mereka. Mereka mendirikan sholat untuk tujuan perlindungan diri dan kepura-puraan. Oleh karena itu, mereka banyak meninggalkan sholat yang pelaksanaannya tak terlihat manusia, seperti sholat Isya dan subuh. Dalam Syahihain ditegaskan bahwa Rasulullah bersabda, sholat yang paling berat bagi kaum munafik ialah sholat Isya dan subuh. Seandainya mereka mengetahui keutamaan yang terdapat dalam keduanya, niscaya mereka akan datang untuk melakukannya walaupun dengan merangkak. Aku berkeinginan untuk diselenggarakannya sholat dan menyuruh seseorang untuk menggantikanku dalam mengimami sholat lalu aku pergi bersama sejumlah orang yang memikul ikatan kayu bakar menuju suatu kaum yang tidak menghadiri sholat berjamaah dan aku membakar rumah-rumah mereka. Dalam riwayat lain dikatakan, demi yang jiwaku dalam kekuasaannya, seandainya salah seorang dari mereka mengetahui bahwa dia akan mendapatkan sepotong daging yang gemuk atau 2 sasaran kebaikan, niscaya dia akan menghadiri sholat berjamaah. Seandainya di rumah mereka tidak ada wanita dan anak-anak, niscaya saya bakar rumah mereka, hadis Bukhari dan Muslim. Firman Allah, dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali. Mereka tidak merasa takut ketika sholat dan tidak memahami bacaannya, bahkan mereka lalai, main-main, dan berpaling hatinya. Malik meriwayatkan dari Anas, dia berkata, Rasulullah bersabda, itulah sholat orang munafik. Itulah sholat orang munafik. Itulah sholat orang munafik. Dia duduk dan mengamati bergesernya matahari dan bila hampir terbenam, dia bangkit dan sholat 4 rakaat dan tidak mengingat Allah dalam sholatnya kecuali sedikit, hadis Malik.
Hadis ini juga diriwayatkan oleh Muslim, Tirmidzi, dan Nasai dari hadis Ismail bin Ja'far. Menurut Tirmidzi, hadis itu hasan dan sahih. Firman Allah Ta'ala, mereka dalam keadaan terkatung-katung antara yang demikian, tidak kepada golongan ini dan tidak kepada golongan itu. Yakni, mereka tidak bersama kaum mukmin baik lahiriah maupun batiniahnya, juga tidak bersama kaum kafir, sebab lahiriah mereka bersama kaum mukmin sedang batiniahnya bersama kaum kafir. Dan di antara mereka ada yang bimbang antara keimanan dan kekafiran. Maka kadang-kadang mereka condong kepada kaum muslim dan kadang-kadang kepada kaum kafir. Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Umar, dari Nabi, beliau bersabda, perumpamaan orang munafik itu seperti domba yang tersesat di antara dua kambing. Kadang ia bergabung dengan kambing ini dan kadang-kadang bergabung dengan kambing yang satu lagi, dan tidak tahu mengikuti kambing yang mana.